إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku, para pelajar SMP Negeri 30 Surabaya yang berbahagia, khususnya anak-anakku kelas 9, 9A sampai 9L yang tentunya masih sehat, masih semangat untuk tetap belajar walaupun harus belajar di rumah masing-masing. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Imron berharap kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjalani aktivitas ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku, dimanapun kalian berada, yang tentunya masih berada di rumahnya masing-masing untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang untuk beberapa bulan terakhir terhenti karena kita harus menjalani liburan hari raya, liburan semester, dan liburan menjelang masuk ke tahun pelajaran yang baru. Untuk itu, mari kita awali kegiatan pada saat ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anakku yang berbahagia. Untuk pelajaran kita hari ini adalah pelajaran PAI dan budi pekerti. Kebetulan ini adalah pertemuan pertama setelah kita perkenalan di hari Selasa kemarin bahwa walaupun saya tidak mengajar di semua kelas 9, tetapi kita adalah tim teaching sehingga kita berbagi tugas, sehingga walaupun saya tidak mengejar di kelas 9F, G sampai L, tetapi kita sama-sama belajar tentang pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar materi awal dari kelas 9 di semester ini, yaitu tentang beriman kepada hari akhir atau beriman kepada hari kiamat. Kita tahu bahwa kita sebagai umat Islam harus yakin dengan beberapa hal yang kita kenal dengan istilah rukun iman. Yang pertama yang harus kita imani adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya para malaikatnya. Yang ketiga, kitab-kitabnya. Yang keempat, nabi dan rasulnya.
Yang kelima, hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, kita harus percaya dengan qada dan qadarnya, baik qada dan qadar yang baik ataupun yang tidak baik. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dalam pembelajaran ini kita nanti akan membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kita mempelajari tentang pengertian hari kiamat itu. Yang kedua, dasar atau dalil dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis. Yang ketiga adalah macam-macam kiamat. Yang keempat, tentang nama-nama hari kiamat. Yang ketujuh, tanda-tanda kecil hari kiamat. Yang kedelapan, tanda-tanda besar hari kiamat. Yang kesembilan, dalil nakli tentang hari kiamat. Yang ke-10, gambaran hari kiamat. Kemudian yang ke-11, proses kehidupan di alam akhirat. Jadi ada beberapa tema atau pembahasan yang akan kita pelajari di hari ini. Yang pertama adalah tentang pengertian dari hari kiamat atau hari akhir. Jadi yang dinamakan dengan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah kita harus percaya, harus yakin dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kapan terjadinya tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasihnya Allah saja sudah tidak diberitahu, hanya diberi tanda-tandanya saja. Tapi yang jelas, yang namanya hari kiamat itu terjadinya adalah hari Jumat. Jumat kapan tidak ada yang tahu. Dalam hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan langit dan bumi ini di hari Jumat, menjadikan Nabi Adam hari Jumat, menurunkan Nabi Adam ke dunia ini hari Jumat, pun nanti ketika kiamat terjadi juga hari Jumat. Oleh karena itu di masyarakat kita sudah menjadi budaya, menjadi kebiasaan bahwa setiap malam Jumat itu ada kegiatan yang sangat-sangat bagus dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak kita prediksikan sebelumnya. Artinya, kalau malam harinya kita sudah mempersiapkan diri dengan banyak ibadah dan besok harinya ternyata kiamat itu terjadi, maka amal kita yang terakhir sudah dicatat kebaikan. Maka budaya-budaya yang baik itu mari kita ikuti, mari kita lestarikan, mari kita budayakan. Wujudnya macam-macam. Ada yang berupa yasinan, ada yang tahlilan, ada yang manakiban, dan membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lain, membaca surat Al-Kahfi dan seterusnya. Itu spiritual, itu adalah ibadah yang positif, yang layak untuk kita lanjutkan. Anak-anakku, dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Artinya, dan sungguh
Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Anak-anakku yang saya hormati, yang berbahagia, para ulama membagi kiamat itu menjadi dua jenis, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, kiamat yang akan dialami oleh semua makhluk yang bernyawa. Dalam Al-Quran dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki napas pasti akan mencicipi kematian. Jadi manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, dan semuanya yang memiliki nafas pasti akan datang ajalnya. Ini yang dinamakan dengan kiamat sugro. Adapun penyebabnya macam-macam. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, ada yang kena bencana alam, ada yang kena tsunami, dan bentuk-bentuk yang lain. Tapi pendek kata, semua yang bernapas pasti akan mengalami kematian. Orang mati itu seperti halnya kelapa. Kelapa itu jatuhnya tanpa diprediksi. Terkadang masih baru keluar itu sudah jatuh. Ada yang masih muda, ada yang sudah tua, ada yang baru kering, atau bahkan di situ tumbuh tunas baru dia terjatuh. Sama dengan kita. Jadi kita ini hanya menunggu kapan kematian tiba. Ada kan waktu bayi masih dalam kandungan sudah meninggal, kanak-kanak meninggal, remaja meninggal, sudah tua meninggal. Jadi orang meninggal itu tidak menunggu dia sakit. Orang sehat meninggal banyak kan? Banyak. Kemudian orang meninggal tidak harus menunggu rambutnya putih atau giginya permisi satu persatu, kan tidak ya. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan sewaktu-waktu ajal datang kita sudah siap. Inilah yang dinamakan dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua dinamakan dengan kiamat kubro atau kiamat besar atau kiamat total. Yang saya singgung di depan tadi yaitu kiamat yang terjadi pada hari Jumat. Itu kiamat yang semua makhluk selain Allah akan mati. Jadi manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin, setan, pendek kata ma siwallah, segala yang selain Allah akan mengalami kematian, akan mengalami kehancuran. Itulah yang dinamakan dengan kiamat kubro atau kiamat besar. Anak-anakku sekalian, kiamat itu memiliki nama yang banyak sekali. Jadi kalian bisa melihat di buku paket masing-masing. Di sana sudah dijelaskan nama-nama lain dari hari kiamat. Di antaranya Yaumul Qiyamah, ada Yaumul Akhir, ada Yaumul Jaza, hari pembalasan, ada Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, ada Yaumul Fasl, hari pemisahan. Jadi hari di mana yang baik masuk surga, yang tidak baik akan masuk ke dalam neraka, dan macam-macam. Nanti silahkan dipelajari lagi di buku paket masing-masing atau dari sumber lain yang relevan. Anak-anak sekalian, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberitahu kapan pastinya kiamat itu akan tiba, tetapi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda-tanda atau ciri-ciri kapan kiamat itu akan datang. Cirinya ada dua jenis. Yang pertama namanya alamatul sugro, alamat kecil. Yang kedua namanya alamatul kubro, alamat yang besar. Alamatnya yang kecil itu hari ini sudah bermunculan. Bahkan alamat kecil yang pertama itu adalah tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Beliau ketika itu ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy. Wahai Muhammad, kalau memang kamu benar-benar nabi, kalau kamu memang benar-benar utusan Allah, coba belah itu bulan. Nabi Muhammad memiliki mukjizat sehingga beliau mampu membelah bulan. Jadi bulan terbelah menjadi dua. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata walaupun sudah ditunjukkan keluar biasaan seperti itu, orang-orang kafir tidak juga mau beriman. Ya memang orang beriman dan tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak punya hak untuk mengimankan atau mengislamkan orang. Tetapi yang hak kita adalah mengajak mereka untuk masuk ke agama Islam. Tetapi hidayah, petunjuk itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah merajalelanya kebodohan atau istilahnya jahiliyah. Baik jahiliyah yang konvensional atau jahiliyah yang modern. Hari ini kita banyak tahu orang-orang yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Seringkali kita melihat televisi di mana pembunuhan itu sudah melampaui batas kemanusiaan. Ada yang dimutilasi, dipotong-potong, ditaruh di sini di sana biar tidak ketahuan. Pada akhirnya ketahuan. Ada yang auzubillah min dzalik ya, ada aborsi, itu juga bagian dari jahiliyah. Yang kedua adalah tersebarnya perzinahan dalam berbagai bentuk di berbagai tempat. Jadi tempat-tempat pelacuran itu banyak sekali. Untungnya kita yang di Surabaya, Ibu Wali Kota kita dengan berani menutup tempat-tempat prostitusi. Yang ketiga adalah minuman keras atau khamr yang sudah menjadi kebanggaan orang-orang. Jadi orang itu terkadang kan karena pergaulan merasa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau tidak minum khamr, tidak minum arak, maka dianggap orang yang kolot atau orang kuno. Tapi itu tidak benar. Jadi agama Islam melarang umatnya untuk menghindari menjauhi khamr. Itu tujuannya baik, untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga akal sehatnya. Jadi kalau orang sudah kemasukan barang haram di perutnya, itu tidak gampang ya, tobatnya tidak gampang. Kalau orang berdosa, misalkan melihat sesuatu yang tidak semestinya, mendengar sesuatu yang tidak semestinya, itu berdosa, itu maksiat. Tetapi taubatnya gampang. Dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dimaafkan. Tetapi kalau dosanya minum khamr, kemudian itu sudah menjadi darah, menjadi daging, menjadi energi, itu juga tobatnya sulit karena sudah menyatu dengan jasad kita. Jadi hati-hati, jangan jadi generasi yang sempat meneguk air haram atau khamr. Bahaya apapun wujudnya, baik narkoba, ekstasi, atau bentuk-bentuk yang lain. Hindari ya anak-anak.
Jangan sampai kalian terpengaruh oleh lingkungan atau pergaulan yang tidak semestinya. Yang keempat adalah jumlah laki-laki itu lebih sedikit daripada perempuan. Coba hitung, di kelasmu itu kira-kira yang banyak laki-laki atau perempuan. Ternyata hampir semua kelas itu lebih banyak perempuannya daripada laki-laki. Itu hanya skala kecil di sekolah kita. Tapi kalau dihitung secara total dunia ini, manusia yang hidup di dunia ini masih banyak perempuan daripada laki-lakinya. Ternyata ini secara alamiah adalah bentuk tanda kiamat. Kalau yang seperti ini kita tidak bisa menghindari, karena dunia ini memang sudah tua, jadi sudah ada waktu tertentu untuk kiamat. Tetapi kalau yang seperti ini kita tidak bisa menghindari, ya kita melakukan hal-hal yang kita bisa menghindarinya, seperti minum khamr, menjauhi perzinaan, dan seterusnya. Yang kelima, tanda kecilnya adalah hubbud dunya. Hubbud dunya itu artinya mencintai dunia secara membabi buta. Kita itu diperintahkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup secara seimbang. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Tetapi terkadang orang itu kan terjebak. Jadi seakan-akan hidup di dunia itu lama, tidak ada batas akhirnya. Padahal dalam agama kita itu kan diberi peringatan, ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini hanya, istilah orang Jawa, mampir ngumbi, hanya sementara, sekedar saja. Jadi jangan sampai mencintai dunia sampai melupakan akhirat. Itu penting ya, agar kita ini bisa seimbang dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Anak-anak sekalian, kemudian kita memahami, kita mengetahui tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Jadi kalau tanda-tanda ini sudah bermunculan, maka dipastikan hari kiamat tinggal menunggu hari. Hari kiamat tinggal menunggu saatnya. Hanya Allah yang tahu. Tanda-tanda hari kiamat yang besar itu banyak sekali. Yang pertama adalah munculnya dukhon. Dukhon itu bahasa Arab, artinya asap. Jadi nanti kalau dunia ini akan berakhir, akan muncul dukhon atau asap yang membumbung ke langit. Bahkan yang menyelimuti dunia ini, seakan-akan dunia ini penuh dengan asap. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal itu dalam sebuah riwayat dikatakan, Dajjal itu kita bisa memahaminya dengan dua perspektif, dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, Dajjal dalam wujud aslinya. Jadi dulu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, ada seorang anak kecil namanya Ibnu Soyad atau Ibnu Soid. Dia itu tidur-tiduran di pasir begitu. Kemudian oleh Nabi ditanya, "Wahai anak kecil, kamu mau tidak bersaksi bahwa Allah itu Tuhanmu?" "Tidak, saya tidak mau." Kemudian ditanya lagi, "Kamu mau tidak mempercayai atau meyakini bahwa saya adalah Rasulullah?" Dia bilang, "Saya tidak percaya." Mendengar jawaban itu, ketika itu sahabat Umar ibn Khattab mau membunuh si anak tadi. Oleh Nabi dicegah, "Jangan wahai sahabatku, ini adalah Ibnu Soyad. Nanti ketika
kamu menjadi khalifah, penggantiku. Kalau dia belum beriman, maka kamu boleh menghukumnya. Tapi untuk saat ini jangan. Ternyata anak inilah nanti yang dimaksudkan dengan Dajjal, yang akan mengacaukan dunia ini, karena dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia seakan-akan bisa menguasai dunia ini. Tetapi Dajjal itu ketika di dunia ini tidak lama, diriwayatkan hanya 40 hari. Tetapi karena dia punya kemampuan yang luar biasa, bisa menghidupkan yang mati atau mematikan orang yang hidup, maka banyak orang yang tergelincir mengikuti ajakan si Dajjal ini. Dajjal ini tidak mampu memasuki dua kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, karena dua kota suci ini dijaga oleh para malaikat. Jadi nanti ketika Dajjal sudah muncul, dia menunjukkan keluarbiasaannya sehingga banyak orang yang mengikuti seruan dan ajakannya. Termasuk orang Mekah sama Madinah itu ketika mau mengikuti Dajjal kan tidak bisa masuk ke dalam. Maka orang-orang itu akan keluar dari Mekah Madinah mengikuti apa yang dimaui Dajjal. Nanti lebih jelasnya Dajjal seperti apa, bisa mencari informasi lain. Nah, pemahaman Dajjal yang kedua adalah mental. Jadi barang siapa yang memiliki mental, suka mengadu domba, suka mengumbar aib orang lain, suka memprovokasi, maka orang seperti ini bisa dinamakan dengan Dajjal. Anak-anak sekalian, maka dalam doa di akhir sholat kita akan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ketemu dengan namanya Dajjal. Karena kalau ketemu dengan Dajjal itu menandakan bahwa kita akan menjumpai yang namanya kiamat. Yang ketiga, ciri yang ketiga atau tanda yang ketiga adalah munculnya dabah. Dabah itu semacam hewan melata, tapi aneh. Oke. Tapi aneh. Yang keempat, tanda kiamat besar adalah matahari terbit dari sebelah barat. Orang awam seringkali mengatakan matahari terbit dari sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Kalau saya pernah membaca kitab Fafirru ilallah, itu dikatakan bahwa nanti yang dinamakan terbitnya matahari dari sebelah barat dan nanti tergelincir sampai tengah siang, midday, kemudian akan kembali lagi ke barat. Nah, keesok harinya itu sudah normal kembali. Tapi perlu diingat bahwa terbitnya matahari dari sebelah barat itu adalah pertanda besar bahwa pertaubatan makhluk itu sudah tutup. Jadi ada hadis yang mengatakan innallaha yaqbalu taubata abdim ma lam yughargir. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih akan menerima taubatnya manusia ma lam yughargir, selama napasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, maka itu pertanda bahwa pintu taubat sudah ditutup. Siapa orang yang akan taubat tetapi sudah terlambat? Yaitu Raja Fir'aun.
Raja Fir'aun itu karena gengsi dengan Nabi Musa, diajak untuk beriman tidak mau. Bahkan dia sombong, dia mengaku sebagai Tuhan. Apa dia bilang? Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, ketika Raja Fir'aun ini mengejar Nabi Musa beserta semua melewati Laut Merah, di situ ditenggelamkan. Ketika akan mati, maka Raja Fir'aun mengatakan, amantu birobbi Harun wa Musa. Saya beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Tetapi karena sudah terlambat, pertobatan Fir'aun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini ketika matahari sudah terbit dari barat, siapa yang mau bertaubat? Iblis. Iblis itu juga mau taubat, tapi ternyata karena sudah terlambat, belum sempat taubat, tetapi matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka pertaubatannya sudah tidak diterima lagi. Tanda yang kelima adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa itu sampai hari ini masih hidup. Beliau akan disalib, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat ke langit, diselamatkan, dan nanti ketika mendekati hari kiamat, beliau akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan Imam Mahdi, akan memerangi Dajjal, akan membunuh Dajjal, akan mengembalikan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diselewengkan oleh manusia-manusia di akhir zaman. Jadi kehadiran Nabi Isa bukan untuk membawa agama baru, tetapi mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi penutup, Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. La nabiyya wa rasula ba'da. Tidak akan pernah ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Musa nanti diutus oleh Allah ke dunia ini bukan untuk membawa agama baru, tetapi melanjutkan risalah Islamiyah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda yang ketujuh adalah munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini masih keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah salah satu dari habaib. Jadi habaib itu artinya orang-orang yang memiliki garis keturunan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak maksum. Kalau Nabi Muhammad dan para nabi dan rasul yang lain, beliau itu maksum. Artinya maksum itu tidak berdosa, tidak ada peluang untuk melakukan dosa. Tetapi kalau habaib itu sama dengan manusia yang lain, tetapi memiliki keistimewaan. Otomatis secara kehormatan terjaga karena darah Nabi Muhammad SAW mengalir kepada beliau-beliau itu. Jadi Imam Mahdi itu termasuk salah satu dari habaib. Beliau nanti akan bersama-sama dengan Nabi Isa memerangi Dajjal, akan berjuang menegakkan kalimatul ulya, kalimatullah. Anakku yang saya hormati dan yang berbahagia, tanda kiamat besar yang ke-9 adalah terjadinya gerhana matahari secara bersama-sama. Jadi
adanya gerhana matahari yang secara total dan hampir menyelimuti semua di dunia ini, seluruh dunia ini, maka bisa dipastikan kiamat itu akan segera terjadi. Adapun dalil atau petunjuk yang menunjukkan atau membuktikan bahwa kiamat akan terjadi itu ada di Al-Quran dan ada di Al-Hadis. Kalau di dalam Al-Quran, diantaranya adalah tadi yang sudah kita sampaikan pada surat Al-Hajj. Ayat Al-Quran yang lain adalah surat Al-Qari'ah, seterusnya. Surat Az-Zalzalah juga menggambarkan tentang proses terjadinya hari kiamat. Baik anak-anakku yang saya hormati dan saya banggakan, pembahasan yang berikutnya adalah proses terjadinya hari kiamat. Setelah tanda-tanda besar tadi sudah bermunculan baik bersamaan atau satu persatu, maka sudah dipastikan umur dunia ini sudah tidak lama lagi. Tinggal menunggu detik-detik terjadinya hari kiamat. Nah, kita harus bersyukur bahwa kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang punya iman, tidak akan menjumpai yang namanya kiamat kubro. Karena jauh hari sebelum kiamat kubro datang, kita itu nanti akan dimatikan. Jadi yang akan mengalami, yang mendapatkan atau menjumpai kiamat kubro itu hanya orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak beriman. Proses terjadinya kiamat itu diawali dengan malaikat Israfil yang akan meniup terompet atau sangkakalanya. Jadi beliau atau malaikat ini akan meniup trompet sebanyak 2 kali. Tiupan pertama itu akan mengakibatkan semua yang hidup menjadi mati. Tiupan yang kedua mengakibatkan yang tadinya mati menjadi hidup kembali. Nanti akan dibahas di Yaumul Ba'ats. Jadi proses terjadinya kiamat itu nanti gambaran saja. Adapun realisasinya atau wujud aslinya wallahu a'lam, yang jelas dahsyat sekali. Jadi kalau di Al-Quran surat Al-Zalzalah tadi, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qolal insanu ma laha yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, dan seterusnya. Itu menggambarkan bahwa hari kiamat itu sangat-sangat dahsyat. Langit akan terpecah belah, planet-planet akan bertabrakan, air laut karena kejatuhan matahari yang sangat-sangat panas mengakibatkan air laut menjadi mendidih dan akan naik ke daratan. Coba bisa dibayangkan, ketika air laut mendidih naik ke daratan, kira-kira manusia ada yang tersisa atau tidak? Jadi kalau menggambar sekilas saja, kita tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya kiamat tersebut. Gunung-gunung berterbangan bagaikan anai-anai. Coba bayangkan, gunung sebesar itu akan berterbangan seperti anai-anai. Itu luar biasa. Luar biasa. Jadi kita berharap semoga tidak dipertemukan dengan
kejadian yang luar biasa tersebut. Sangat-sangat menakutkan. Anak-anakku yang berbahagia, setelah seluruh makhluk ini termasuk kita manusia, jin, kemudian malaikat dimatikan dengan adanya kiamat tersebut, tidak ada yang tersisa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan salah satu makhluknya, yaitu malaikat Israfil, diperintahkan untuk meniup trompet yang kedua, sehingga mengakibatkan semua yang tadinya mati menjadi hidup kembali. Itulah yang dinamakan dengan Yaumul Ba'ats. Jadi pintu atau fase pertama di alam akhirat itu adalah manusia dibangkitkan dari kuburnya. Semua orang, semua setan, mulai dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir mati nanti, itu akan dibangkitkan dengan situasi dan kondisi yang bermacam-macam sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Setelah mereka dibangkitkan, maka mereka akan digiring, dihalau menuju tempat yang kita sering mengenalnya dengan padang mahsyar, tempat yang maha luas yang akan mengumpulkan manusia, jin, dan sejenisnya yang akan dimintai pertanggungjawaban. Adapun hewan, tumbuhan itu tidak akan diproses, tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Hanya manusia dan jin. Jin itu ada yang baik, ada yang tidak. Sama dengan manusia. Jadi manusia nanti ada yang selamat, ada yang tidak. Jin juga sama. Jin yang tidak selamat itu golongannya iblis, setan, dan seterusnya. Jadi jin itu juga ada yang Islam, ada yang kafir. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas segala hal yang dilakukan selama di dunia ini. Akan dihisab, akan dimizan, dihitung umurnya untuk apa, hartanya untuk apa, dan seterusnya. Kemudian ditimbang, setelah itu akan diberi catatan amal kebaikan atau keburukannya. Istilah sekarang dikasih rapot online. Jadi rapot kita nanti juga online. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini, jam sekian, detik sekian, itu langsung masuk servernya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti di akhirat kita akan diperlihatkan rapot kita masing-masing. Tidak akan pernah mengilang, karena semua yang kita lakukan sudah terekam dengan baik. Jadi ada server raksasa yang akan menghitung amal perbuatan kita. Di samping kanan kiri kita ada malaikat raqib dan atid yang tidak akan pernah salah menghitung. Maka harus hati-hati dengan hal-hal yang kita lakukan. Setelah itu manusia akan dipersilahkan melewati Shiratal Mustaqim, jembatan yang membentang di atasnya neraka yang menuju ke surga. Jadi kalau sisi di sini itu padang mahsyar, kemudian yang sisi sana adalah surga. Bagi yang selamat melewati Shiratal Mustaqim, mereka akan masuk ke dalam surga. Yang tidak selamat itu akan masuk ke dalam neraka atau tergelincir menuju neraka. Karena di bawahnya Shiratal Mustaqim itu adalah neraka jahanam, neraka yang paling atas. Jadi neraka itu bertingkat-tingkat anak-anak. Ada neraka jahanam, ada sakor, ada hutomah, ada hawiyah, ada sa'ir, dan seterusnya. Semakin ke bawah itu semakin panas.
Jadi neraka yang paling atas, neraka jahanam itu neraka yang paling dingin, artinya neraka yang siksaannya paling ringan. Itu pun menurut penjelasan ulama, andaikan kita mengambil satu batu kecil dari neraka digantungkan antara langit dan bumi, maka langit dan bumi ini akan meleleh. Bayangkan saja, itu neraka yang paling atas, belum bawahnya, dan seterusnya. Nah, ketika di Shiratal Mustaqim itu orang bermacam-macam stylenya, bermacam-macam gayanya. Ada yang seperti orang berjalan kaki, ada orang seperti lari-lari, ada seperti orang naik kuda, ada yang seperti kilat, begitu lap gitu sudah sampai di surga. Semua itu tergantung dari amal perbuatannya ketika berada di dunia ini. Anak-anak sekalian, penghujung dari kegiatan ukhrawi atau kegiatan fase di akhirat itu adalah ada dua kelompok besar. Yang selamat akan masuk ke dalam surga selama-lamanya, tidak ada batas akhirnya. Yang masuk neraka pun juga sama, tidak ada batas akhirnya, tidak ada istilah finish. Jadi yang di surga selamanya akan mendapatkan kenikmatan, yang di neraka selamanya akan mendapatkan siksaan. Nah, kita sebagai orang yang punya iman di dada masing-masing, itu di akhirat akan terbagi menjadi 3 kelompok besar. Sepertiga yang pertama akan masuk surga tanpa dihisab. Itu golongan para nabi, para rasul, para aulia, itu masuk surga tanpa dihisab. Beliau-beliau itu orang yang punya iman kuat dan potensi atau maksiatnya hanya tidak seberapa atau bahkan tidak punya. Apalagi nabi dan rasul itu kan maksum, jadi tidak ada peluang untuk berbuat dosa. Golongan yang kedua atau sepertiga yang kedua adalah golongan orang yang beriman, kemudian antara baik dan buruknya itu banyak baiknya. Jadi kalau dihitung banyak baiknya daripada buruknya. Buruknya diampuni oleh Allah, dia akan masuk surga. Tapi kelasnya tidak sama dengan golongan yang pertama tadi. Nah, golongan yang ketiga itu adalah golongan orang yang punya iman, tetapi antara dosa dan pahalanya lebih banyak dosanya. Maka dia harus singgah dulu di neraka untuk sekian saat sampai dosanya hilang, dosanya hancur. Tapi syaratnya satu, punya iman di dadanya. Kalau tidak punya iman ya jangan pernah bermimpi akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang sudah masuk neraka tadi itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah penduduk permanen, jadi orang kafir, orang munafik, orang musyrik, itu akan menjadi teman-temannya setan, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Adapun orang yang punya iman, yang tadi masuk neraka itu hanya sementara. Kalau dosanya sudah hilang, sudah dihapuskan, mereka nanti akan dipanggili bainim, akan dimandikan di Nahrul Hayat atau sungai kehidupan, bagus lagi, cantik lagi, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga bersama teman-temannya yang sudah terlebih dahulu masuk surga. Demikian anak-anakku pembelajaran kita di siang hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dijadikan orang-orang
yang mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat nanti. Anak-anakku, perlu diketahui bahwa sebagai akhir dari pembelajaran ini, silakan membuat ringkasan materi, membuat resume, kemudian pengisiannya di Google Form yang sudah kami share, kami bagikan di WA group masing-masing. Selamat belajar, semoga kesuksesan selalu menyertai kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.